ini kita belok ke kiri ya, ke arah Bogor. Bagaimana ya. dengan perannya Bogor. yang harus menjalankan tugas dari atasan? Makanya ini yang Kita masuk ke tol Jagorawi, Jakarta. Tetap di kanan. Bogor Ciawi guys ya. Kita tetap di kanan ya. Tetap di kanan. Ya guys ya. Jagorawi. Tetap di kanan di pertigaan. Oke, kita di kanan ya. Masuk ke tol Jagorawi guys. Kita akan ke Bogor. Setelah 600 meter, bergabung ke jalan tol Jagorawi. Guys, kita akan keluar ke lingkar Bogor, Sentul Selatan, kalau lurus ke Bogor Ciawi guys ya. Setelah 500 meter, tetap di kanan di pertigaan. Ikuti rambu ke lingkar Bogor, Kedung Halang. Kamis tanggal 14 Juli 2022. Ya, kalau lurus ya, kita ke arah Ciawi ya, puncak ya. Dan Sukabumi ya. Jadi kita belok ke kiri ke arah Sentul karena kita akan masuk ke kota Bogor ya. Yang sangat panjang untuk memikirkan dan mempertimbangkan Lingkar Bogor, Kedung Halang ya. Ke kiri. Tetap di kanan di pertigaan. Kita tetap di kanan ya. Mengikuti dan melaksanakan perintah Guys. saksi Verdi Sambo. Gerbang tol ya, Sentul. Terus sejauh 1,5 kilometer. Oke guys. Akan Kita ke kiri ya, ke Kadung Badak Dramaga ya. Kalau lurus ke Yasmin Dramaga Parung. Terus di Jalan Baru, Bogor sejauh 2 kilometer. Sejauh 2 kilometer guys. Memang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Bogor. ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mantap guys. Mengingat dan memperhatikan pasal 40. Kita akan belok kiri ke Jalan Kayu Manis ya guys ya. Nah ini dia guys. Perintah kepada orang yang beriman, orang muslim untuk selamanya mengucapkan syukur. Syukur Iya. berarti saya pada Terus di Jalan Kampung Kencana sejauh 2 kilometer. Kita belok ke kanan ya, Kami juga ke mengadakan pantauan arus lalu lintas dari Gria Jakarta dan Kencana sekitarnya. Asri Damai, Bumi Kencana Saya Asri pendengar Setia Bentor guys. akan menghadirkan informasi terhangat tanah Ini air dia, dalam guys, LC ya, News Network perumahannya. edisi siang. Belok kanan ke Jalan Kali. Rumahnya kan, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai guys ya. Ini dia rumahnya nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa silaturahmi ya ke Kang Ahmad Aswandi ya. Kiwong. Kiwong. Kok dipanggil Kiwong Kang? Mohon Kang. Makanya banyak yang mengenal Kang Ahmad Aswandi itu Kiwong, kenapa Kang? Aja. Ya di Tembuireng juga biasa dipanggil sama teman-teman Kiwong, akhirnya sampai ke bawah ke sini. Oh, Masya Allah. Berarti udah sangat familiar ya. Ya. Kalau yang manggil nama Ahmad Aswandi itu kayaknya baru kenal Baru, ya. Kalau ya. misalnya di Tembuireng Kiwong ya. Kiwong. Masya Allah. Asli Bogor Kang, mohon Kang. Saya aslinya Banten di Oh. Tangerang, Kabupaten Tangerang. Cuma Mana Kang? di Tangerang, Tangerangnya mana? di Paku Haji. Oh, Paku Haji. Berarti waktu pas mondok berarti dari Tangerang. Dari ya? Tangerang, kuliah di Ibnu Khaldun di Bogor. Jadi terus bertahan di Bogor. Akhirnya ketemu sama istri Bogor. Istri Bogor. Oh istri gitu ya. Bogor. Udah akhirnya jadi orang Bogor ya Kang Jadi ya. orang Bogor. Masya Allah. Berarti Kang, saya panggilnya Kiwong aja kan? Ya, Ya, mungkin sangat Kiwong familiar aja. ya. Boleh. Dengan mohon izin Kang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang profil ataupun CV panjenengan pada saat di pondok kan? Ya, terima kasih. Aduh, saya suatu kehormatan nih kedatangan Dr. Soleh selaku Ketua IKPT Jawa Barat. Jadi selama ini mungkin saya juga agak kurang aktif di IKPT. Paling ketika pertemuan alumni di angkatan aja aktifnya gitu. Siap. Ya, saya dulu SMA tahun 96 Siap. masuk Tembuireng sampai 98. Siap.
kelas 3 melanjutkan di Al-Ma'arif Singosari Singosari Malang. Malang. Gitu. Berarti selesai dari Singosari Malang langsung kuliah Langsung di kuliah di Ibnu Ibnu Khaldun ya. Khaldun, iya. Kira-kira kenangan indah saat mondok apa aja, Kang? Maksud saya. Wah, banyak lah. Oh, banyak ya. Ya, hari ini terasa manfaatnya, mungkin salah satu keberkahan dari pondok itu Aha. ya saya bisa menjadi anggota DPRD itu dia Kota tuh. Bogor gitu. Apa, Kang, mohon maaf, korelasi antara itu sama juga yang semalam disampaikan oleh Kang Hasanuddin, kenapa dia akhirnya sampai saat ini dipercaya dan dapat jabatan yang menurut saya juga strategis di PKB, karena beliau mengatakan juga semua itu didapatkan atau tergembleng pada saat di pondok gitu loh, sehingga terlepas kita mengakui bahwa barokah itu ada, akan tetapi proses pada saat kita di pondok itu bisa membentuk diri kita bisa jauh lebih dewasa dan jauh lebih kok kita bilang di masyarakat lebih hebat lah, mungkin seperti itu. Kira-kira apa, Kang? Maksud saya tuh apa yang Kang Kiwong rasakan pada saat di pondok, terus korelasinya dengan saat ini? Ya, di pondok ya kita aktif di organisasi ya, memang manajemen organisasi sangat luar biasa, di OSIS terutama. Oh, di OSIS ya, terutama. OSIS, terus komplek ya, di Paplek lah disebutnya, kan. Paplek. Oh, itu komplek apa, Kang? Gitu. Komplek M. M ya? Di komplek M. Ya memang belajar banyak manajemen organisasi, cara-cara berorganisasi itu saya ketika di SMA. SMA selesai, lanjut di WIKA Ibnu Khaldun. Nah, itu masih organisasi juga, PMII. Ya kebetulan kan kalau di Jawa itu di Tebuireng terutama kita pendiri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ya, jadi saya semaksimal mungkin ya juga berkhidmatnya di NU lah. Yang termasuk afiliasinya ke ini ya, NU ya, ketika PMI termasuk di Ibnu Khaldun. Saya ketua cabang Kota Bogor lah, PMI gitu, yang afiliasinya ke NU gitu. Nah, belajar organisasi, manajemen organisasi dari pondok, ya alhamdulillah bisa diterapkan di masyarakat. Dan yang paling terasa adalah nama besar Pondok Pesantren Tebuireng dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Hampir semua orang mengenalnya itu gitu. Betul, kan. Dan itu keberkahan lah buat saya gitu kan, keberkahan tersendiri. Kalau saya boleh tanya tentang by proses yang Kang Kiwong dapatkan pada saat di pondok, waktu pas SMA di OSIS, ataupun pas waktu kuliah di Ibnu Khaldun yang masuk organisasi PMII, kira-kira pengalaman apa yang Kang Kiwong rasakan sampai akhirnya saat ini bisa diaplikasikan ke dalam mungkin DPRD ya, Kang ya? Apa, Kang, kira-kira korelasinya apa aja sih, Kang? Mungkin bagi teman-teman yang tidak semuanya kan punya kemampuan di bidang organisasi politik, ya. Apa sih, Kang? Mohon siapa tahu kita bisa belajar banyak gitu loh ya. Ya memang background tadi, latar belakang saya di organisasi sehingga diterpa di organisasi. Terus ya niatan awal kan sama lah. Mau tadi cita-cita orang tua mungkin masukin anaknya pondok pesantren kelak biar bisa manfaat gitu kan, dakwah ya, cita-citanya bisa jadi cita-cita mulia jadi ustadz gitu kan. Minimal ustadz lah. Minimal ustadz lah. Nah, jadi saya introspeksi diri, wah kayaknya ke ustadz nggak mungkin saya nih. Yang paling terpenting adalah dakwah dan bermanfaat untuk umat gitu. Sehingga saya ambil jalur ya politik lah gitu ya, karena saya juga ya itu tadi dari awal masuk ke politik juga ya niatkan berkhidmat lah dan bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, begitu lulus dari Ibnu Khaldun mencalonkan diri, ya baru lulus mahasiswa mencalonkan diri, nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah bisa terpilih. Dan itu keberkahan tersendiri buat saya. Berarti gitu. Lulus tahun berapa dari Ibnu Khaldun, kan? Ngambil apa? Kuliah apa? Ngambil Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, Masya Allah. Berarti lulus S1 ya? S1 2017, aktif di LBH saya, LBH di Bogor. Mohon maaf, kok lama sekali? Kuliahnya waktu itu masuk tahun berapa, 2000, kan? Tahun 2000 saya kuliahnya. Kuliah tahun 2000? Tahun 2000, selesai 2017. Ah, itu dia. Wah, saya tuh, saya makanya kaget, saya bukan apa-apa, Kang. Lulusnya kan 99. Ya, kok 2017 selesai, itu gimana, Kang? Mohon maaf, bisa jadi, mesti banyak pengalaman-pengalaman jadi,
begitu lulus di Tebu Ireng, Iya. banyak niatan lah mau kuliah di Jogja. Oh iya. Sempat tinggal di Jogja juga, Iya. sempat Oh sempet ya, berarti setahun tuh masih iya masih Lalang Buana Lalang ya? Buana Oh, itu. iya. Sempat tinggal di Malang, di Aha, Jogja, aha. sempat mau Masih daftar mencari jati diri juga ya? menjadi, ya tadi Ah. niatnya sama dengan Pak Dokter, Oh, pengen gitu. kuliah di Fakultas Kedokteran gitu kan. Masya Allah, keren. Ternyata nggak masuk ya, pilihan terakhir ya udahlah Fakultas Hukum gitu. Fakultas Hukum di Ibnu Khaldun. Tahun 2000 kan? Tahun 2000 masuk Mohon saya. maaf, ini kan bukan waktu yang relatif sebentar dari 2000 sampai 2017 ini. Tapi bener atau ngambil apalagi sekolah sampai S3 atau profesor gak? Mohon maaf. Atau gimana kan itu? Bisa cerita sedikit kan? Enggak sih ya, kuliah itu Iya. ambilnya S1, S1, Fakultas Hukum. Betul. Cuma kan di samping itu ya bukan pembenaran ya, Iya, iya, aktif iya. di organisasi Iya, saya. iya. Jadi ya kuliah agak terhambat karena ilmu itu banyak yang dapat justru di luar kampus lah. Ilmu bermasyarakat, ilmu jaringan, ya termasuk manajemen dia organisasi, ngabdi di organisasi, termasuk Itu dia. network gitu kan. Network itu dia. Itu yang saya agak lama kuliah Nggak apa-apa. selesainya gitu. Jujur Kang, ilmu itu kan kalau boleh kita klasifikasikan kan ada dua ya kan. Ilmu yang kita dapatkan secara formal dan secara non formal. Percaya tidak percaya, terkadang kalau kita bicara ilmu itu kan tidak harus selalu kita dapatkan dari bangku kuliah gitu loh. Ternyata juga banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari bangku di luar kuliah gitu loh, yang non formal tadi gitu loh. Apalagi hubungannya dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Tidak mudah sih Kang kalau kita bicara ilmu kemasyarakatan, karena di situ banyak sekali mungkin bagaimana cara kita mengorganisir orang, bagaimana kita cara untuk bisa agar orang itu bisa mau apa yang bisa kita sampaikan atau apa, mungkin hal-hal itu ya Kang ya. Mohon maaf, atau gimana Kang? Ya ini sekali lagi bukan pembenaran berarti nggak apa-apa, enggak. aktivis kuliah harus lama Ya, gitu kan. bukan. Ya, Tapi aktivis banyak realita juga ya. teman-teman Yang cepat juga. gitu, 4 tahun selesai Siap, gitu. siap. Nah, cuma waktu itu saya masuk kuliah semester pertama, semester kedua saya udah aktif di organisasi PMI di itu. PMI. Nah, kebetulan zaman saya itu baru pemisahan secara administratif. Kalau dulu PMI itu adanya cuma PMI cabang Bogor. Nah, ketika saya masuk, kita mulai pemisahan PMI cabang Kota Bogor. Merintis itu cabang Kota Bogor, kita mendirikan beberapa komisariat-komisariat yang ada di Kota Bogor. Sampai terus ya alhamdulillah secara definitif di zaman saya itu kita resmi pemisahan dari PMI cabang Bogor dijadi 2. Ada PMI Kabupaten Bogor, ada PMI Kota Bogor. Saya ketua pertama, ketua cabang dari Wika, PMI Kota Bogor gitu. Di situ lamanya. Berarti diangkat jadi ketua tahun berapa Kang? Mohon maaf. Saya 2017 ya, sebelum 2017. Loh, kan maksudnya tahun 2000 Kang? Maksudnya tahun 2000. Betul. Proses itu kan proses mendirikan cabang PMI Kota Bogor kan harus ada cabang persiapan dulu. Iya. Prosesnya itu. Enggak, maksud saya tuh kita bicara kuliahnya itu loh Kang. Mohon maaf. Saya lagi berpikir itu loh Kang. Istilahnya kan mohon maaf, kadang kan kita kenal di perkuliahan itu kalau sudah melebihi batas berapa berapa semester tidak lulus itu kan mohon maaf ada namanya sistem DO atau apa. Itu kan 2017 bukan waktu yang sebentar gitu loh. Ya, jadi kuliah itu tahun 2000 semester 2 ya lancar lah semester awal itu. Sampai dapat beasiswa dari kampus, beasiswa dari luar gitu kan. Ya memang di semester akhir saya agak lambat itu, terutama berarti ketika, mau ini ya skripsi gitu ya. Ketika tugas skripsi. Ketika tugas skripsi, saya diajak sama senior untuk pendampingan masyarakat. Masyarakat terutama di Bayah gitu kan. Oh, Bayah? Di Bayah. Ke Banten? Di Banten. Kalau di sana kan dulu ada namanya APS. Iya, kan dekat dengan pantai Sawarna kan. Sawarna, ya itu daerah itu tuh ada 3 kecamatan. Oh, diajak ke sana dalam rangka? Ya itu pendampingan masyarakat. Dulu ada namanya PT APS. Tahun kan? Alam Permai Sawarna. Ya, proses-proses kuliah lah itu 2015, 2016 ya. 2000. Proses kuliah kan Akang maksudnya 2000. Tahun 2000. Terus selama 2000 sampai taruhlah 2015 lah. Ya. Itu sudah selesai atau belum Kang? Belum selesai. Belum selesai. Iya.
Saya selesai itu 2017, wisudanya 2017. Masya Allah. Terus 2015 itu diajak gitu ya? Diajak sama senior pendampingan Sebelum-sebelumnya di itu apa, Kang? Sebelum-sebelumnya itu ya sama ada nggak? proses pendampingan masyarakat di Galuga, tempat pembuangan sampah akhir Kota Bogor. Kita ngedampingi masyarakat di sana gitu kan, Galuga itu. Itu apa sih, Kang? Mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya ya tentang siswa. Itu apa, Kang? Mohon maaf. Di Galuga ini memang TPA ya, tempat pembuangan sampah akhir. Kebetulan Kota Bogor itu nggak punya lokasi tempat pembuangan sampah. Kita numpang di kabupaten. Betul. Termasuk di kabupaten juga buangnya ada ke Galuga juga. Betul. Nah, di sana masyarakat yang langsung berdekatan dengan TPA waktu itu, mereka mengeluhlah masyarakat itu. Baunya gitu Baunya, terus banyak lalat, banyak aspirasi yang disampaikan. Betul. Sehingga masyarakat ingin itu direlokasi mereka. Betul. Akhirnya kita pendampingan di sana, ya alhamdulillah mereka direlokasi. Walaupun direlokasinya ya nggak jauh juga, cuma pindah ke atas. Cuma memang kondisi waktu itu di bawah lah. Di bawah. Jadi mereka khawatirkan juga begitu sampah numpuk longsor karena mereka gitu. Betul. Jadi kita pendampingan di sana, ya alhamdulillah dibebasin lah, bisa bebas beres gitu kan. Prosesnya gitu sih. Mohon, Kang, mungkin bagi saya secara pribadi, mohon maaf, saya pasti juga akan belajar banyak ya tentang organisasi, karena jujur kalau waktu saya kuliah di kedokteran ya, karena kita kuliah kedokteran paling fokus belajar aja. Mohon, Kang, kan kita ketahui ada 2 organisasi Islam yang besar ya, HMI sama PMI. Itu gambarnya seperti apa sih? Maksud saya tuh ditarik dari atas sampai dengan bawah-bawah itu seperti apa, kan? Mohon maaf, Kang, bisa jalan dikit PMI lah. Ya, kalau PMI kan jelas lahirnya dari rahim NU lah gitu kan, untuk memfasilitasi kader-kader atau mahasiswa-mahasiswa yang memang backgroundnya NU untuk berafiliasi di PMI. Kalau HMI kan berbagai macam. Ini masuk ke sana karena kan memang kalau sejarahnya sih HMI itu lebih dahulu gitu kan berdiri itu. Tapi saya di Wika waktu itu merintis PMI itu ya secara ini belumlah kita di awal-awal gerak kita PMI karena tadi background kita NU, ada beberapa senior juga yang udah ngerintis, yaitu kita dari kecil di Wika misalnya merintis PMI sampai ya alhamdulillah bisa eksis juga dan memisahkan diri definitif gitu. Kayak PMI itu secara tidak langsung walaupun tarik ulur misalnya sekarang jadi Bandung NU, nggak Bandung NU, tapi harus diakui ya lahir dari rahim NU ya. gitu. Tahun berapa sih kok sejarahnya, kan? PMI itu lahir tuh, kan? PMI lahir 17 April tahun, aduh lupa juga saya, 17 April ya. Tapi tahun 90-an apa tahun 2000-an? Oh enggak, dia 80-an? 70-an? Wah, udah lama juga ya. Lama juga ya. 17 April. Memang ya itu lahir dari NU lah, ya. dari NU. Apa saja nun sewu, Kang, pergerakan-pergerakannya untuk PMI, Kang? Mohon maaf. Ya PMI tadi, saya sih terutama ke adik-adik kelas, ke mahasiswa-mahasiswa yang baru, kita mempunyai kelebihan ketika kita ber-PMI. Pertama, bukan cuma kita belajar tentang organisasi, tapi kan juga mengabdi di NU. Karena PMI ini diharapkan nanti pasca PMI itu menjadi kader-kader melanjutkan di Ansor, di NU gitu kan backgroundnya. Ya ini kita belajarnya dari sini. Gitu. Berarti banyak hal yang memang Akang dapatkan dari PMI itu yang membentuk kondisi Akang saat ini ya, kan? Ya, motivasi organisasinya mah tetap di Tebuireng ketika jadi OSIS itu ya. Aduh, insyaallah. Di Tebuireng kan dulu ada ini ya, apa namanya, muadoro tuh, paplek kan. Kita mahasiswa baru diajar ceramah di forum. Nah, saat itu ya saya nggak bisa, sebetulnya nggak bisa sampai wah di ini nih, sehingga termotivasi tersendiri, wah ke depan pokoknya harus bisa gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita digembleng ya, digembleng di sana. Insyaallah. Berarti waktu itu perjalanan dari 2000 sampai 2017 itu kuliah S1 ya, Kang ya? S1 saya S1 ya. Di perjalanan itu banyak sekali pelajaran yang Akang dapatkan terkait mengenai organisasi ya. Bagaimana cara memanage
orang ataupun mengorganisir Leadership, orang, ya. leadership. Jujur kan tidak mudah ya Kang ya. Ya. Mungkin ada yang apa ya istilahnya pelajaran ya, bukan pelajaran teori tapi pelajaran dari kehidupan Akang pada saat berorganisasi. Sebenarnya organisasi seperti apa sih yang dikatakan sehat dan istilahnya itu bisa memberikan kemaslahatan, itu seperti apa sih Kang? Ya makanya kan karena kita organisasi mahasiswa saat itu ketika saya juga baru PMI misalnya kan 17 April 1960. Wow. Berdirinya itu 60. Lama ya? Ya luar biasa. Nah jadi di PMI kita belajar ya umum lah sebetulnya tentang leadership, tentang kepemimpinan, dan saya yang paling saya tekankan juga ke anak-anak baru, kita itu di PMI membawa nama besar organisasi NU karena mau tidak mau kita itu dilahirkan dari rahim NU. Sehingga ketika sahabat-sahabat semua aktif di organisasi harus mempunyai nilai lebih terhadap diri masing-masing agar pulang ke masyarakat nggak memalukan, memalukan nama kampus, memalukan nama organisasi. Jangan sampai ketika kita ke masyarakat lagi kuliah misalnya, karena kan Kota Bogor ini yang kuliah walaupun posisi kampus di Kota Bogor dan umumnya anak-anak PMI, kader-kader NU itu tinggalnya di perkampungan. Nah, masyarakat di perkampungan itu kan menganggap ketika kita mahasiswa udah pasti segalanya, bisa segalanya gitu kan. Ketika acara pengajian jadi MC, ketika acara-acara di kampung 17-an misalnya, jangan sampai itu nggak bisa gitu. Makanya sahabat-sahabat harus belajar yang benar lah di organisasi. Betul. Yang tadi yang umum, yang dasar aja. Iya, betul. Begitu sih. Berarti sampai 2017 setelah selesai langsung nyalon ya Kang ya? LBH saya nyalonnya itu 2019. Sempat aktif di LBH. Iya. LBH Bogor. Sudah lawyer atau baru S1 Kang? Baru S1 saya. S1 ikut PKPA. Kebetulan ada senior di lawyer, jadi saya bantu senior di LBH. Di LBH. Iya, ya itu pendampingan. Berarti mulai terjun, misalnya jadi anggota partai sejak tahun 2019 itu kan? 2019. 2019. Berarti ini, mohon maaf, periode pertama ya Kang ya? 2014 ya, 2019. Apa Kang mohon Kang bukan 2017, 2000 sampai 2007 2007 benar. Makanya bener kan makanya saya kan mikir 2000 sampai 2017 itu mohon maaf itu kan 17 tahun itu. Kok 2007 masuk akal Kang ya. Berarti 2007 ya. 2007. Lulusnya ya. Ya dah, oke. Terus berarti mulai 2009 betul, itu loh. Makanya wajar kan saya bingung. 2017. Ya, 2007. 2007 ya berarti ya? 2007. Ya masuk lah, nggak apa-apa kan. Biasa aktivis ya 7 tahun adalah hal yang wajar ya dalam kuliah. Berarti terjun di dunia politik 2009 ya? 2007 2009 ya. 2009 berarti kan? 2009 kan? Maksudnya mulai nyalon kan? Iya. Berarti kan ini kan periode kedua kan ya kan? Periode kedua. Setuju. Saya juga sempat dengar dari Bang Bayhaqi katanya Kang sudah alhamdulillah dipercaya oleh warga Bogor udah 2 periode ini ya. 2007 ya. Sebenarnya Kang, mohon Kang. Apa sih kan seperti lagunya Iwan Fals, Wakil Rakyat bukan paduan suara. Artinya kan wakil rakyat itu kan harusnya bisa menjadi semacam perwakilan rakyat yang ada di dewan, yang mana mereka itu harusnya bisa mewakili suara-suara rakyat. Betul. Atau kalau bahasa kita konstituennya gitu ya. Kan mohon maaf, kadang kan banyak yang berkata-kata sumbang. Apa bedanya pilkada dan pilkab? Ya kan, kalau pilkab kalau lupa jadi. Nah, kalau pilkada ya kan dibalik. Kalau jadi lupa gitu loh. Mohon maaf. Sebenarnya kan itu kan kalau boleh kita katakan kan oknum aja. Tapi kan pada dasarnya saya yakin lah
Kang Awong ini pasti menjadi seorang legislatif yang tentunya sangat memperhatikan aspirasi daripada rakyat ya Kang ya. Gimana sih Kang? Kan ada beban mental juga kan? Ya, ya tadilah ketika saya mencalonkan diri, saya sadar gitu kan. Iya. Saya niatkan mencalonkan diri, ketika jadi juga ya niatkan ibadah gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya evaluasi diri, saya di Kota Bogor bukan siapa-siapa. Betul. Saya pendatang. Betul. Tapi alhamdulillah dapat amanah. Betul. Dan amanah ini saya harus jaga betul-betul. Masya Allah. Karena ketika saya jadi, banyak tangan-tangan orang yang menjadikan saya. Masya Allah. Gitu kan. Sehingga ketika jadi juga ya saya berusaha dulu daerah-daerah yang misalnya ketika kampanye saya datangin lagi. Berarti tidak lupa lah ya. Tidak, ya semaksimal mungkin selagi ada waktu ya terus keliling Siap, gitu kan. Masya Allah. Berarti silaturahmi terus ya Kang ya? Silaturahmi terus. Masya Dan Allah. tadi karena saya backgroundnya santri, pondok Iya kan? pesantren, Iya kan? ya kita berjuang juga untuk anggaran-anggaran hibah, Iya. untuk masjid, majelis Iya. taklim, Iya. musola, Musola. ya sarana-sarana agama lah. Agama. Kita berjuang full di situ. Hmm, Ya termasuk yang terbaru ini ya, Iya. ya Perda tentang pondok pesantren. Oh. Kebetulan saya ketua pansusnya. Oh, ketua pansusnya ya. Kunjungannya itu ke Jombang, Oh. anggota pansus saya ajak ke Tebu Ireng, Jarah. Masya Allah. Alhamdulillah sih udah beres Apa lah. sih kurang lebihnya isi dari Perda tentang pondok pesantren? Tentang Kang? Perda tentang pondok pesantren. Jadi ya alhamdulillah dalam Perda itu adanya apresiasi, maksudnya pemerintah daerah itu Iya. diwajibkan atau diharuskan ya harus membantu pondok pesantren lah intinya gitu. Harus ada perhatian dari pemerintah terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Bogor. Nah, kalau dulu kan alasannya ketika minta bantuan pondok pesantren, pemerintah daerah agak menganaktirikan juga, alasannya karena nggak ada dasar hukumnya. Mau bantu gimana, dasar hukumnya nggak ada gitu. Tapi dengan lahirnya Perda tentang pondok pesantren, ya mau tidak mau, pemerintah daerah itu harus mengintervensi kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Artinya kegiatan yang baik lah. Iya, Jadi bukan hanya sarana pendidikannya aja di pondok pesantren, termasuk SDM-nya juga. SDM-nya Dengan juga. adanya pelatihan-pelatihan di Betul, BLK gitu. harapannya. Masya Allah. Berarti tidak hanya mungkin infrastrukturnya, tapi juga SDM-nya juga ya, Kang, ya. SDM-nya juga. Sehingga harapan kita bersama santri-santri pada saat selesai mondok, dia sudah siap Udah ya siap. di masyarakat untuk Iya, bekerja ya. betul. Mungkin selama ini kan mindset orang kalau mondok itu kan ya paling yang tadi yang kamu bilang itu hitungannya ngaji ya gitu-gitu. Padahal harapan nanti di pondok itu juga multi talenta juga Iya, ya. harusnya. Bisa berbagai hal ya. Mohon Kang, kan Akang kan saat ini di Dewan ya. Iya. Tentunya sudah tidak diragukan lagi lah kemampuan dalam berorganisasi. Mohon maaf sekali, tanpa mengurangi rasa hormat saya kesini semata-mata saya silaturahmi ke Akang dan saya ingin belajar banyak juga. Bagaimana sih, mohon maaf, kan kalau kita bilang di luar ya, kita alumni Tebu Ireng pasti banyak yang tahu ya. Tapi kalau kita menyampaikan kita adalah bagian dari organisasi IKPT, orang bertanya-tanya apa sih IKPT itu? Bener ya Kang ya, mohon maaf ya. Iya. Maksud saya gini Kang, ada tidak pemikiran ataupun ide Akang bagaimana agar IKPT ke depan itu bisa lebih maju dan berkembang dan tentunya bisa memberikan kemaslahatan bagi anggotanya Kang? Ya, terima kasih. Ya itu tadi, memang untuk wilayah Bogor Iya, terutama wilayah Bogor. ketika saya masuk di Bogor juga, saya belum mendengar tuh IKPT. Beda dengan Betul. ikatan pondok pesantren lain ya. Atau non, Contoh ya Gontor Iya, misalnya betul, kan, betul. mereka sejak saya awal udah tahu. Iya. Nah IKPT ini di Bogor, saya tuh dari awal di Bogor belum tahu tuh ada ikatan betul. IKPT misalnya ikatan Iya, keluarga Tebu Ireng. Iya Kang. Nah baru tahun-tahun inilah terakhir ini, oh ada katanya IKPT Bogor, masih Bogor Raya, ya nggak Bogor jadi Raya. masalah, yang penting kan Betul. wadah untuk silaturahmi. Betul. Seneng juga. Cuma tadi saya kadang-kadang minder juga, saya ini pernah numpang Ya. tidur di Tebu Ireng lah gitu kan, nama besar pondok pesantren Tebu Ireng gitu kan, nama besar Hadrotus Syah, tapi saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi saya yakin lah nanti insya Allah dengan kedatangan saya di sini ya, tentunya nanti lebih banyak berkiprah lah untuk IKPT karena seperti semalam saya ngobrol sama Kang Hasanuddin.
beliau menyampaikan juga hal yang sama. Kalau bukan kita siapa yang Iya, memikirkan organisasi kita gitu loh. Ya makanya alhamdulillah banget ini tuh ketua udah bisa silaturahmi sehingga ya tadi walaupun saya background misalnya secara alumni di Tebu Ireng tapi selama ini kan nggak ada yang ngajak merangkul gitu kurang sehingga tadi pertama kurang pede saya wah nggak bisa apa-apa di Tebu Ireng terus kedua juga nggak ada yang ngajak-ngajak ayo dong bareng-bareng gini. Memang saya tuh Kang, saya selalu mengatakan ya kepada seluruh orang bahwa jangan ada orang yang merasa penting. Akan tetapi kita semuanya penting gitu loh. Artinya apa? Ya kita bersama-sama gitu loh. Makanya jargon saya itu adalah saya silaturahmi aja Kang. Silaturahmi sana, silaturahmi sini karena jujur dengan kita silaturahmi maka potensi-potensi itu akan terbangun gitu loh. Sekarang kalau mohon maaf kita jarang silaturahmi, kita kan tidak tahu kalau alumni Tebu Ireng itu banyak yang punya kemampuan dan bisa memberikan kontribusi. Seperti yang semalam disampaikan oleh Kang Hasan itu. Ibarat kata kayak apa namanya teori up gitu loh. Up itu kayak apa ikan paus dia bisa makan semuanya gitu loh. Sama seperti organisasi kita. Dalam organisasi kita ini nanti banyak sekali multi talenta yang bisa bergabung di dalamnya dan bisa saling terkoneksi gitu loh. Karena jujur saya yakin dan saya percaya kalau kita bersatu apa sih nggak bisa kayak Akang saat kalian duduk di dewan mungkin nanti ada yang punya pondok pesantren mungkin nanti yang ada yang usaha ini usaha itu akhirnya kan nanti kan harapan kita bersama kan IKPT bisa lebih maju dan berkembang ya Kang ya. Ya harapannya sama gitu di IKPT karena memang selama ini ya mungkin tadi ya kita IKPT setahu saya baru ya 2 tahun 3 tahun inilah ada tapi memang silaturahminya yang kurang ya mudah-mudahan. Tapi pernah Kang sama kan kalau ketua Bogor itu salah. Ini dia. Ini ketua ini senior Bogor ini. Senior Bogor mah ini. IKPT-nya. Mangga Kang. Itu lagi. Sini. Mangga sini Kang, mangga. Sini. Ini. Masya Allah. Ya Allah. Ya itu. Ya, tadilah potensi-potensi Kota Bogor sangat luar biasa seperti kan ini. Kang BHK pengusaha ini Kang. Iya, percayalah. Kalau beliau udah kita nggak ragukan lagi kapabilitasnya gitu loh. Insya Allah. Iya. Tapi rencana akan naik ke provinsi atau masih sementara? Masih di sini. Di sini ya. Di sini aja dulu lah Kang ya. Aduh, Insya Allah. Nanti siap-siap. Mudah-mudahan sih P3 lolos. Amin. Amin. Siap makanya Hasan kalau dia pindah ke PKB harus siap-siap. Ya pokoknya IKPT mah tempat kumpul semua warna lah gitu kan. Mau partai apapun itu. Alumni Tebu Ireng tolong kumpul. Iya betul ya. Beliau bilang gitu. Semua partai tolong kumpul gitu loh. Gak apa-apa. Ya memang harus gitu kan, lintas partai juga. Betul. Karena harapannya nanti KPT akan lebih maju dan berkembang dengan kita merangkul seluruh potensi yang ada ya. Baik ya. Mungkin mohon izin Kang, ada yang sampaikan sebagai closing statement kira-kira untuk alumni Tebu Ireng dimanapun berada, mohon. Ya buat sahabat-sahabat semua, terutama wabil khususnya nih IKPT Jawa Barat, buat alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, ya alhamdulillah saya juga kedatangan ketua, ya kita berjuang bareng-bareng lah di IKPT Jawa Barat. Tadi kita berkhidmat apa yang kita bisa berikan untuk organisasi untuk KPT ke depannya gitu kan, ya kita bareng-bareng karena tadi ketua juga kalau jalan sendiri nggak mungkin gitu kan. Dan potensi alumni dari berbagai macam latar belakang kalau kita berkumpul menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Betul. Insya Allah ya, Mang Bek ya. Aku yakin ya. Apalagi ada Mang Bek ini. Insya Allah terima kasih ya Kang ya. Mudah-mudahan Kang nanti ke depannya untuk
karirnya makin Amin, doa baik ya. Ya, sebagai suatu hikmah dari silaturahmi tentunya banyak sekali diantaranya ya panjang umur dan banyak rezeki ya, Amin, amin. Salah satunya ya ini emang baik ya. Ini dia nih ngopi ya. Kopi. Belum diminum kopi. Ngopi nih ya. Di mana? Masya Allah. Pagi-pagi ngopi. Ya, terima kasih. Oke, Mang. Mang Bek, ada yang sampaikan Mang Bek? Mohon Mang Bek. nih, senior Bogor. Sudah Mang Bek ya. Ini penguasa Bogor ya. Penguasa Bogor ini, pengusaha. Penguasa Bogor ya. Oke. Ini rezeki nih ya. Ini ngopi nih ya. Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses IKPT. Oke. Ini, Masya Allah berkahnya silaturahmi ya Mang Bek ya. Iya. Masya Allah. Makan seadanya. Siap, ini sayur asam ini maknyos ini ya kan. Masya Allah. Bagi sambelnya itu Bang. Masya Allah. Berkah silaturahmi ke Kang Kiwong nih ya. Nanti main ke sana, ke Kemang. Lulus baru pada tahu. Kayak si Topan, Yadi, itu baru ketemu kalau udah pada lulus baru pada ketemu. Jadi itu yang dokter hewan. Itu parah. IPB. Orang PMI aja nggak bisa Nambah masuk dari di IPB. Ya, PMI aja nggak bisa masuk di IPB. KMN bukan. Tapi bagus itu digempur KMN itu semua sampai Gus Muafik turun. Gua aja Itu. silaturahmi ke Gus Muafik. Itu nitip ya dana KMN itu bantu-bantu Indonesia. Itu yang ini ya, kalau Gus Irfan itu komunikasinya sama Gus siapa ya yang dari tambak beras itu? Direktorat Di itu. PB. Iya di PB. Itu curhatnya apa tuh? Alumni Cibiran. Ya